Sebagai penerusku, William kini mengambil alih gelar-gelar Skotlandia yang selama ini sangat berarti bagiku. Ia juga menggantikanku sebagai Duke of Cornwall. Dunia terdiam dalam keterkejutan ketika Istana Buckingham mengonfirmasi kabar yang tak pernah terbayangkan. Raja Charles memilih mundur dari takhta tanpa peringatan, tanpa penjelasan rinci, hanya keheningan dan rasa tanggung jawab yang berpindah tangan. Mahkota ini belum pernah terasa seberat sekarang, bisik seorang sumber istana. Saat seluruh Britania menahan napas, perhatian publik tertuju pada William dan Kate, pasangan yang ditakdirkan memimpin kerajaan di tengah masa transisi yang rapuh. Apa yang memaksa sang raja mengambil keputusan mendadak ini? Dan mengapa sekarang, ketika monarki terlihat begitu rentan, satu hal pasti. Sebelum fajar menyingsing, masa depan mahkota tak akan pernah sama lagi. Kerajaan dalam keadaan terguncang. Semuanya bermula pada pagi yang tampak biasa di London ketika langit kelabu menggantung rendah di atas istana Buckingham. Namun sebelum lonceng Westminster berdentang pukul 10, suasana berubah drastis. Sebuah pernyataan singkat muncul di laman resmi istana. Kata-katanya berat dan sulit dipercaya. Yang Mulia Raja Charles III memutuskan untuk mundur dari tugas-tugas kerajaan tanpa batas waktu. Dalam hitungan menit, dunia dilanda kekacauan. Wartawan memadati gerbang istana. Kilatan kamera menyambar-nyambar pagar besi, kerumunan berkumpul berbisik-bisik dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ini abdikasi? Apakah sang raja sakit? Ataukah ada sesuatu yang terjadi di balik tirai bludru yang tak boleh diketahui publik? Saluran berita menghentikan siaran mereka. Wajah para presenter pucat oleh keterkejutan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ujar seorang koresponden kerajaan secara langsung. Seorang raja mundur tanpa peringatan. Di dalam istana, suasana justru terasa sunyi dan terkendali. Para staf bergerak perlahan, mata tertunduk. Lorong-lorong panjang bergema oleh langkah tergesa dan suara-suara tertahan. Di ujung sebuah aula, Pangeran William dan Putri Catherine berdiri berdampingan. Wajah mereka sulit dibaca. Mereka dipanggil ke istana sejak sebelum fajar, dan meski hampir tak berbicara, beban yang menanti jelas terpancar dari sorot mata mereka. Ini terjadi lebih cepat dari yang kita duga, bisik Kate. William hanya mengangguk pelan. Di luar, rakyat Britania menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara duka dan rasa ingin tahu. Sebagian menangis, khawatir akan kesehatan sang raja. Yang lain berbisik bahwa inilah momen yang telah lama diprediksi. Peralihan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Dia memang tak ditakdirkan memegang mahkota terlalu lama, kata seorang perempuan tua sambil menggenggam syal Union Jack. Beban itu terlalu berat. Sementara itu, di kantor-kantor pemerintahan, telepon berdering tanpa henti. Tim Perdana Menteri bersiap menyusun pernyataan resmi, sementara para penasihat istana berdebat tentang seberapa banyak kebenaran yang harus diungkapkan. Setiap kata memiliki arti. Setiap keheningan berbicara lebih lantang. Seorang pejabat senior terdengar berkata, "Ini bukan soal kesehatan raja, ini tentang warisan dan waktu." Kalimat itu saja cukup memicu ribuan spekulasi. Ini juga merupakan masa perubahan bagi keluargaku. Aku mengandalkan dukungan penuh kasih dari istriku tercinta, Camilla. Menjelang tengah hari, halaman istana berubah menjadi lautan lampu kamera dan suara gelisah. Rumor menyebar lebih cepat daripada fakta. Ada yang mengatakan raja terlalu lelah untuk memerintah. Ada pula yang membisikkan tentang kesepakatan diam-diam untuk menyerahkan kekuasaan kepada putranya sebelum akhir tahun. Sebuah tajuk berita besar berbunyi, "Transisi darurat. Pangeran William siap mengambil alih sebagai pemimpin sementara." Frasa transisi darurat menggema di seluruh negeri seperti lonceng peringatan. Di balik semua itu, William dan Kate tetap tak terlihat. Di sebuah ruangan pribadi yang menghadap taman istana, mereka duduk dalam keheningan. Tangan Kate sedikit bergetar saat menatap keluar jendela ke arah badai kamera yang berkumpul.
Mereka akan menuntut jawaban, katanya lirih. William menjawab dengan suara tenang namun jauh. Maka kita akan memberi mereka apa yang mereka butuhkan, ketenangan, harapan, dan tanpa kesalahan. Saat malam turun, langit London berubah dari kelabu menjadi biru tua yang penuh ketidakpastian. Di luar gerbang istana, lilin-lilin mulai menyala, berkelip di tangan warga yang setia. Mereka tak tahu apakah harus berduka atau menunggu. Suara wartawan terus memenuhi udara, mengulang pertanyaan yang sama. Mengapa sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok itu? Ia tampak lelah, bukan kalah, melainkan mantap. Sudah waktunya, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mereka akan memikul apa yang tak mampu kupikul. Saat tengah malam tiba, lampu-lampu istana meredup. Para penjaga berganti shift. Kota yang gelisah perlahan terlelap dalam tidur yang tak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, satu kebenaran berdetak di setiap hati rakyat Britania. Perubahan sedang datang, cepat dan tak terelakkan. Saat fajar menyingsing, negeri ini akan memiliki pemimpin baru, siap atau tidak. Pergulatan sunyi Charles. Aku berbicara hari ini dengan perasaan duka yang mendalam. Sepanjang hidupnya, Yang Mulia Ratu, ibuku tercinta. Mahkota itu selalu menunggunya, sabar, sunyi, dan teramat berat. Selama lebih dari 7 dekade, Charles hidup dalam bayang-bayangnya, mempersiapkan diri untuk saat yang dunia nantikan. Ketika momen itu tiba, emasnya terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Sorak-sorai tak mampu menenggelamkan rasa sesak di dadanya. Sepanjang hidup aku menunggu ini, katanya suatu kali kepada seorang ajudan. Dan sekarang aku bertanya-tanya apakah aku menunggu terlalu lama. Di balik gerbang istana, hari-harinya dipenuhi rapat, dokumen, dan sapaan tanpa akhir. Namun cahaya di matanya perlahan memudar. Mereka yang paling dekat dengannya melihat tanda-tanda kecil itu. Jeda yang panjang, tangan letih yang mengusap pelipis, helaan napas pelan yang tak dimaksudkan untuk didengar. Ia sering berbicara tentang tujuan dan kewajiban, namun ketika kamera pergi, ia berbisik, kewajiban bisa menjadi teman yang sepi. Rumor tentang kesehatannya mulai beredar. Ia tampak lebih kurus, kata sebagian orang. Yang lain merasa ia sering melamun. Dokter keluar masuk lewat pintu samping. Wajah mereka tak menunjukkan apapun. Para ajudan menyangkal kabar itu, mengatakan sang raja hanya memikul beban kerja besar. Ada yang mendorong modernisasi. Ada pula yang memperingatkan agar misteri mahkota tetap terjaga. Perdebatan memanas dan Charles yang membenci konflik mengakhiri semuanya dengan kata-kata lembut. Perubahan harus datang perlahan atau tidak sama sekali. Namun di lubuk hatinya, ia tahu waktu tak lagi berpihak. Malam-malam adalah yang tersulit. Istana menjadi sunyi, dan ia berjalan sendiri menyusuri lorong-lorong bergema. Kadang ia berhenti di depan potret lama, ibunya, ayahnya, dan satu foto kecil berbingkai perak yang membuatnya terdiam lebih lama. Diana. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan, gumamnya, mata berkaca-kaca. Masa lalu selalu dekat, di hatinya, di ingatan publik, dan dalam perbandingan yang tak pernah berakhir. Setiap pidato, setiap langkah, membawa beban harapan seumur hidup. Ia tidak memerintah, ia menebus, kata seorang komentator. Namun Charles tak pernah mencari penebusan. Ia hanya menginginkan kedamaian untuk dirinya, keluarganya, dan monarki yang terbelah antara tradisi dan zaman. Seiring bulan berlalu, tekanan semakin dalam. Perbedaan kecil dengan para penasihat berubah menjadi jurang besar. Ada hari-hari ketika ia ingin terus melangkah dengan reformasi. Ada pula saat-saat ketika ia berbicara tentang menepi, membiarkan generasi muda memegang kemudi. Mungkin tugasku, katanya suatu malam, bukan memimpin selamanya, melainkan menyerahkan saat masih ada yang bisa diselamatkan. Lingkaran terdekatnya mencoba mencegah, khawatir langkah itu akan melukai monarki. Charles hanya tersenyum tipis. Mahkota ini bukan milikku, katanya. Tak pernah,
ia milik masa depan. Di keheningan ruang kerjanya, ia duduk menatap taman istana yang bermandikan cahaya bulan. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun juga penerimaan. Takhta memberinya tujuan, tetapi juga merenggut kebebasannya. Saat fajar mendekat, kota mulai terbangun, tak menyadari keputusan yang telah terbentuk di hatinya. Ia menyentuh cincin di jarinya, simbol pemerintahannya, dan berbisik, "Sudah waktunya." Beban mahkota tak lagi hanya di kepalanya, tetapi di jiwanya. Dan jauh di dalam dirinya, Charles tahu, sebentar lagi ia harus meletakkannya. Pintu-pintu besar ruang konferensi kerajaan telah ditutup rapat sebelum matahari terbit. Tirai-tirai tebal ditarik, menyingkirkan pandangan penuh rasa ingin tahu dari luar gerbang istana. Di dalam ruangan, suasana terasa berat, bukan karena kemegahan, melainkan karena ketakutan yang sulit disembunyikan. Potret para raja dan ratu terdahulu menggantung di dinding, seolah mengawasi dan menilai wajah-wajah gelisah yang berkumpul di bawahnya. Pertemuan itu diadakan secara mendadak setelah pernyataan sang raja larut malam sebelumnya. Ketika ia menyampaikan keinginannya untuk mundur dari peran kerajaan, tidak seorang pun benar-benar memahami maksudnya, dan tak ada yang berani berspekulasi terlalu jauh. Keheningan akhirnya dipecahkan oleh seorang ajudan istana, suaranya sedikit bergetar. "Yang Mulia menegaskan ini belum merupakan abdikasi," katanya. Namun rasanya memang seperti itu. Beliau mengatakan tak bisa melanjutkan tugas tanpa ketenangan batin. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan terasa final. Di luar istana, bisik-bisik telah menyebar. Spekulasi mengenai kesehatan sang raja, usia yang semakin menua, serta tekanan memimpin bangsa yang terpecah belah semakin kencang terdengar. Ada yang meyakini dokter telah menyarankannya untuk beristirahat. Ada pula yang berpendapat bahwa intrik politiklah yang menguras kekuatannya. "Ia memikul terlalu banyak beban," ujar seorang pejabat senior. "Ia ingin memodernisasi monarki, tetapi terikat oleh tradisi. Kini ia ingin melepaskan diri sebelum tradisi itu menghancurkannya." Ada pula yang mengaitkan keputusan ini dengan perawatan kanker yang tengah dijalaninya. Alasan dibalik penundaan berbagai agenda resmi. Di salah satu sudut ruangan, Pangeran William duduk terdiam. Rahangnya mengeras, namun matanya tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Ia dipanggil dari Windsor pada dini hari, hanya diberitahu bahwa akan ada pembahasan mendesak mengenai suksesi. Beberapa penasihat berbisik pelan tentang pengaruh Catherine. "Ia memiliki ketenangan seperti mendiang ratu," ujar salah satu dari mereka. "Rakyat mempercayainya." Perdana Menteri kemudian menoleh ke arah pasangan muda itu. "Jika sang raja benar-benar mundur," ucapnya hati-hati, "bangsa ini akan memandang kalian berdua. Apakah kalian siap?" William terdiam sejenak, jemarinya mengetuk tepi meja sebelum akhirnya menjawab, "Siap atau tidak, tugas tidak pernah menunggu." Catherine meletakkan tangannya perlahan di atas tangan William. "Kita akan berdiri bersama," bisiknya, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Di seberang meja, seorang ajudan menyerahkan map bertanda rahasia. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang merinci berbagai skenario transisi kerajaan. Rencana yang diam-diam telah disusun bertahun-tahun sebelumnya untuk menghadapi krisis tak terduga. Keberadaan rencana itu membuat suasana ruangan semakin tegang. "Jadi ini sudah diperkirakan?" tanya Perdana Menteri tajam. "Hanya sebagai langkah pengamanan," jawab sang ajudan. "Namun tampaknya Yang Mulia selalu tahu bahwa saat ini pada akhirnya akan tiba." Diskusi semakin berat seiring terungkapnya detail demi detail. Ada yang mengusulkan agar keputusan raja ditunda hingga setelah tahun baru. Yang lain memperingatkan bahwa penundaan hanya akan memicu kebocoran informasi. "Kita tak bisa mengendalikan rumor," ujar seorang penasihat dengan nada suram. "Jika terlalu lama menunggu, cerita akan menulis dirinya sendiri." Suara Catherine yang tenang memotong ketegangan. "Maka kita harus berbicara lebih dulu," katanya. "Bukan sebagai keluarga yang dilanda krisis, melainkan sebagai keluarga yang memiliki rencana."
Beberapa orang di sekitar meja mengangguk setuju. Pertemuan berlangsung hingga sore hari. Strategi dibentuk lalu dibongkar kembali. Mereka membahas pernyataan pers, protokol konstitusional, dan kemungkinan reaksi publik. Namun, di balik semua urusan teknis itu, ada satu kebenaran yang tak terucap. Hati sang raja telah bulat. Beliau telah berdamai dengan keputusannya, kata seorang ajudan lirih. Ia percaya masa depan berada di tangan generasi yang lebih muda. Ia juga mengingatkan, hanya ada ruang untuk satu penguasa pada satu waktu. Tak mungkin ada dua pusat kekuasaan. William menunduk menatap meja. Mahkota memang tak pernah dimaksudkan untuk menjadi mudah, gumamnya. Di luar tembok istana, hiruk-pikuk media semakin memuncak. Kabar tentang pertemuan rahasia menyebar cepat. Para wartawan berkemah di gerbang, merasakan sejarah sedang bergerak. Di dalam, keluarga kerajaan bersiap menghadapi sesuatu yang tak lagi bisa dihindari. Monarki berdiri di tepi badai sunyi, badai yang akan mengubah arah perjalanan mereka selamanya. Saat tanda tangan terakhir dibubuhkan pada dokumen rahasia dan pertemuan berakhir, tak seorang pun langsung berbicara. Keheningan terasa memekakan, dipenuhi rasa takut sekaligus kepastian. Catherine menoleh ke arah William, wajahnya tenang namun tegas. Ini dimulai sekarang, katanya pelan. Dan ketika pintu-pintu berat itu akhirnya terbuka, satu kebenaran tertanam di benak semua yang hadir. Monarki tengah bersiap menghadapi penyerahan kekuasaan darurat, sesuatu yang tak pernah diharapkan namun selalu ditakuti. Kebangkitan sang pangeran dan putri pun dimulai. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth, dunia pun mengalihkan pandangannya kepada generasi kerajaan berikutnya. Beberapa saat sebelumnya, Istana Buckingham mengumumkan wafatnya Yang Mulia Ratu Elizabeth. Kerumunan yang dahulu bersorak menyambutnya kini mencari harapan baru pada sang cucu dan istrinya. Kepergian sang ratu meninggalkan Britania dalam kehampaan, penuh ketidakpastian dan ketakutan yang sunyi terhadap masa depan. Namun di tengah keheningan itu, dua sosok mulai berdiri semakin tegap, Pangeran William dan Putri Catherine. Bersama-sama, mereka menjadi simbol ketenangan di tengah kekacauan. Kenaikan mereka tidak terjadi dengan suara gemuruh atau kejutan mendadak. Ia hadir perlahan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang yang gelap. Di hadapan publik, mereka tersenyum dengan anggun, saling menggenggam tangan saat menyapa para pelayat yang menangis di luar gerbang istana. Di sisi William, kata-kata lembut Catherine menenangkan bangsa yang sedang berduka. Ratu memang telah pergi, katanya kepada seorang gadis kecil yang memegang bunga, tetapi cintanya akan selalu tinggal. Pada bulan-bulan berikutnya, kehadiran mereka menjadi cahaya yang konsisten. Sifat Catherine yang tenang dan empatinya yang alami menyentuh hati masyarakat. Ia mengunjungi rumah sakit, sekolah, dan lembaga amal dengan kehangatan yang dahulu begitu melekat pada mendiang ratu. Dia benar-benar mendengarkan, ujar seorang perawat setelah bertemu dengannya. Terlihat jelas bahwa ia peduli. Kemampuannya memadukan keanggunan kerajaan dengan kasih yang tulus menjadikannya salah satu perempuan paling dikagumi di dunia. Media mulai menyebutnya sebagai putri rakyat yang terlahir kembali. William, di sisi lain, menyimpan api yang lebih sunyi. Ia mewarisi rasa tanggung jawab ayahnya, sekaligus hati ibunya. Di balik sikapnya yang tenang, terdapat tekad kuat untuk melindungi keluarganya dan memodernisasi mahkota. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ketika ia melakukannya, orang-orang mendengarkan. Kepemimpinan, katanya suatu kali saat mengunjungi pusat pemuda, bukan soal terlihat, melainkan hadir ketika orang membutuhkanmu. Kalimat itu menyebar luas di tajuk berita dan media sosial, mengingatkan publik bahwa ia bukan sekadar calon raja, melainkan sosok yang ditempa untuk masa-masa sulit. Namun di balik senyum dan pidato, tekanan terus menghimpit, beban ekspektasi menekan mereka berdua. Mereka tetaplah orang tua bagi 3 anak kecil, berusaha memberi mereka kehidupan yang senormal mungkin di dunia yang menolak membiarkan mereka menjadi biasa. Pada larut malam, saat lampu istana meredup, mereka berbicara pelan tentang apa yang akan datang.
Media yang selalu haus akan perbandingan mulai menarik garis antar generasi. William dan Catherine disebut sebagai wajah monarki modern yang sedang menunggu giliran, sementara Raja Charles digambarkan sebagai simbol era lama. Beberapa tajuk bahkan menyeratkan ketegangan sunyi di dalam istana, bahwa pasangan muda itu mulai merebut kasih publik dari sang raja. Orang-orang melihat pada mereka apa yang dulu mereka lihat pada Diana, tulis seorang kolumnis. Kehangatan, kemanusiaan, dan harapan akan era baru. Meski pujian itu mengangkat, kata-kata tersebut juga menimbulkan kegelisahan bagi mereka yang setia pada Charles. Di balik pintu tertutup, William menolak pembicaraan tentang persaingan. Dia tetap ayahku, katanya kepada para penasihat. Aku tak akan melangkah lebih cepat dari yang ia izinkan. Namun, ia tahu arus sedang berubah. Sorak-sorai publik untuknya dan Kate semakin lantang. Wajah mereka menghiasi sampul majalah. Setiap gerak mereka diamati di seluruh dunia. Monarki yang dulu terasa jauh kini tampak manusiawi kembali. Dan itu sebagian besar karena mereka. Catherine pun mulai membawa dirinya dengan cara berbeda. Sosok pengantin baru yang pemalu telah lama pergi. Kini berdiri seorang perempuan dengan kekuatan yang tenang. Ia memilih kata-kata dengan cermat, berpakaian sederhana namun elegan, dan melangkah dengan wibawa seorang ratu yang sedang dipersiapkan. Dalam sebuah acara publik, seorang pria tua menggenggam tangannya dan berkata, "Kau mengingatkanku padanya." Kate tersenyum lembut dan menjawab, "Dialah yang mengajarkanku bagaimana menjadi lebih baik." Jelas siapa yang ia maksud, mendiang ratu, yang semangatnya seolah hidup kembali melalui dirinya. Seiring minggu berubah menjadi bulan, ikatan William dan Kate semakin kuat di mata publik. Bersama-sama, mereka melambangkan keseimbangan, kekuatan, dan kasih. Tradisi sekaligus perubahan. Setiap penampilan dan setiap kata terasa seperti latihan menuju sesuatu yang telah lama dirasakan semua orang akan datang. "Mereka tidak menunggu masa depan," ujar seorang koresponden kerajaan dalam siaran langsung. "Mereka sudah mulai membentuknya." Di dalam istana, bisikan kian mengeras. Sebagian orang mengatakan sang raja melihat pada mereka apa yang tak lagi bisa ia miliki, energi, cinta publik, dan pandangan ke depan. Yang lain percaya ia justru mendorong kenaikan mereka, sadar bahwa kelangsungan monarki bergantung pada generasi berikutnya. Apapun kebenarannya, William dan Catherine telah menjadi detak jantung bangsa yang kelelahan, dan saat mereka berdiri berdampingan dalam sebuah acara kerajaan pada pagi yang dingin, kamera berkilatan, seorang reporter berbisik, "Mereka tampak seperti raja dan ratu baru." Mungkin itu benar. Dalam senyum tenang dan tangan yang saling menguatkan, Britania melihat bukan hanya para pewaris, melainkan masa depannya. Dunia pun mulai bergeser, perlahan namun pasti. Mahkota masih berada di kepala Charles, tetapi hati rakyat telah memilih perpecahan keluarga dan agenda tersembunyi. Sebagai pengakuan atas pengabdiannya yang setia kepada publik sejak pernikahan kami 17 tahun lalu, ia menjadi permaisuriku. Aula-aula emas Istana Buckingham tetap berkilau seperti biasa, namun di balik dinding-dinding itu, udara terasa semakin dingin. Istana berubah menjadi panggung hati yang terbelah, terikat oleh darah, retak oleh kebenaran. Suatu malam, Pangeran William melangkah menyusuri koridor. Langkahnya menggema di lantai marmer. Badai mengamuk di luar, kilat menyambar potret-potret raja masa lalu. Ia berhenti di dekat jendela dan berbisik, "Kita seharusnya satu keluarga." Kata-kata itu menggantung berat di ruang kosong. Selama berbulan-bulan, retakan makin melebar, bukan karena skandal publik, melainkan peperangan sunyi di dalam. Kerenggangan antara William dan Harry tak lagi sekadar gosip, ia nyata, menyakitkan, dan terus membesar. Surat tak terjawab, panggilan berakhir terlalu cepat. Dua bersaudara yang dahulu tertawa di bawah tatapan ibu mereka kini terpisah oleh samudera. Di seberang Atlantik, Harry pernah berkata kepada seorang teman, "Mereka hanya melihat kewajiban, tak pernah rasa sakit." Setiap kata menjadi senjata, setiap keheningan menjadi tembok. Raja Charles berusaha memperbaiki luka itu, namun bebannya terlalu berat. Mahkota
menuntut pengabdian penuh, menyisakan sedikit ruang untuk peran sebagai ayah. Dalam sebuah makan siang pribadi, ia berkata kepada Camilla dengan mata lelah, "Mereka dulu anak-anakku, sekarang terasa seperti orang asing." Camilla menggenggam tangannya dan menjawab pelan, "Kau telah menyerahkan hidupmu untuk mahkota. Mungkin itulah sebabnya mahkota terus mengambil darimu." Namun Camilla pun memikul pergulatannya sendiri. Ia berdiri di sisi Charles melewati badai penilaian, mengukuhkan posisinya dalam sejarah. Kini, keputusan suaminya untuk mundur dari takhta membuatnya gelisah. "Kau adalah raja," katanya suatu malam. "Kau tak bisa begitu saja pergi." Charles menatapnya lama sebelum menjawab lirih, "Mungkin aku memang tak pernah ditakdirkan untuk itu." Mata Camilla berkaca-kaca, tetapi ia tak berkata lagi. Di luar kamar-kamar kerajaan, ketegangan merambat di antara staf istana. "Kita tak bisa menyerahkan mahkota kepada kaum muda tanpa keteraturan," kata seseorang. Yang lain membalas tajam, "Tanpa perubahan, tak akan ada apapun yang tersisa untuk diwariskan." Ruangan terdiam, hanya suara hujan di luar yang mengisi jeda. Bahkan di balik dinding batu itu, kesetiaan mulai retak. Rumor pun beredar bahwa keputusan sang raja bukan sepenuhnya miliknya. Ada yang percaya ia didorong perlahan menuju pilihan yang telah lama direncanakan orang lain. "Ia terlihat terlalu tenang," bisik seorang pejabat. "Mungkin memang sudah ditentukan. Mungkin masa depan ditulis sejak hari William dilahirkan." Istana membantah klaim itu, tetapi bisikan terus menyebar, seperti asap di antara balok-balok kayu tua. Di tengah semua itu, William dan Kate berusaha menjaga keteguhan. Mereka tersenyum di depan kamera, berjabat tangan dengan para pejabat, dan berbicara tentang persatuan kepada publik. Namun di balik pintu istana, mereka menyimpan kecemasan sendiri. Suatu malam, di ruang duduk pribadi mereka, keheningan terasa panjang. "Menurutmu dia benar-benar akan turun?" tanya Kate pelan. William mengembuskan napas perlahan. "Jika itu terjadi," jawabnya, "kita tak punya pilihan selain melangkah maju." Kate menatapnya, melihat kekhawatiran di balik ketenangannya. "Kau telah mempersiapkan ini sepanjang hidupmu," katanya lembut. "Namun tak seorang pun pernah benar-benar siap. Tidak ada satupun diu yang benar-benar bisa mempersiapkan seseorang untuk saat ketika semuanya benar-benar terjadi." William mengangguk pelan. "Bukan mahkotanya yang aku takuti," ujarnya lirih, "melainkan apa yang harus ia korbankan." Sementara itu, Harry tetap menjaga jarak. Panggilan dari istana sering hanya dibalas singkat, bahkan tak jarang dibiarkan tanpa jawaban. Ada yang mengatakan ia sama sekali tak ingin terlibat dengan takhta. Ada pula yang percaya ia terluka karena merasa disingkirkan. "Ia merasa dikhianati," ungkap seorang sahabat keluarga Bosa. "Ia yakin keputusan besar ini diambil tanpa melibatkannya, seperti banyak hal sebelumnya." Dalam sebuah pertemuan tertutup bersama Perdana Menteri dan para penasihat kerajaan, Catherine berbicara dengan tegas. "Jangan terburu-buru," katanya. "Sang raja mungkin lelah, tetapi ia tetaplah raja. Keputusan ini harus dipandu oleh hatinya, bukan oleh tekanan publik." Kata-katanya disambut anggukan sopan, meski sedikit yang benar-benar percaya proses ini masih bisa diperlambat. Terlalu banyak roda yang telah bergerak. Di dalam istana, perdebatan kerap berubah menjadi pertengkaran keras dan berakhir dengan air mata. Para penasihat berselisih, sahabat lama menjauh, bahkan lorong-lorong istana terasa semakin dingin, seakan bangunan itu sendiri menyadari perubahan besar yang sedang mendekat. Suatu malam, adu argumen sengit pecah antara dua pejabat senior. Yang satu menyebut keputusan raja sebagai tindakan kehormatan, yang lain menuduhnya sebagai langkah yang telah direkayasa. Suara mereka menggema hingga Raja Charles sendiri muncul di ambang pintu. "Cukup," katanya pelan namun tegas. "Kalian berbicara tentang mahkotaku seolah itu sebuah hadiah, padahal ia adalah beban yang kini kupilih untuk kuletakkan." Ruangan langsung sunyi, tak ada yang berani berbicara lagi.
Media terus mengobarkan spekulasi menyusun cerita tentang pengkhianatan keluarga dan rencana tersembunyi. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Keluarga kerajaan bukan sedang merebut kekuasaan atau mengejar kejayaan. Mereka hanyalah manusia, tersesat di antara cinta dan kewajiban. Hati Charles dipenuhi rasa bersalah. Mata Camilla lelah oleh kekhawatiran. William dan Kate menunggu sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Dan jauh di tempat lain, Harry menyaksikan semuanya dalam keheningan yang menyakitkan. Menjelang keputusan akhir, istana semakin sunyi. Para penasihat meninggalkan rapat dengan pandangan tertunduk. Sang raja menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di ruang kerjanya. Pena melayang di atas surat-surat yang tak pernah selesai. Ia tahu sejarah akan menilainya, tetapi sejarah selalu menjadi bayangan setianya. Potret para raja terdahulu berjajar di dinding. Wajah-wajah keras yang mencerminkan pengorbanan dan kewajiban. William dan Kate berhenti di depan potret Ratu Elizabeth. Tatapannya tenang dan abadi. "Menurutmu dia akan bangga?" tanya Kate pelan. William terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku berharap dia akan mengerti." Mereka berdiri berdampingan, tangan mereka saling bersentuhan. Keheningan terasa berat. Di luar, guruh mengguncang kota. Perubahan bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia sedang datang dan mereka merasakannya hingga ke tulang. Hari transisi. Aku memberi penghormatan kepada kenangan ibuku dan menghormati hidupnya yang dipersembahkan untuk pelayanan. Demikian pesan sang raja. Aku tahu kepergiannya membawa kesedihan mendalam bagi banyak dari kalian. Matahari pagi terbit di atas London, namun membawa keheningan yang aneh. Udara di sekitar istana Buckingham terasa berbeda, terlalu tenang, terlalu berat. Sejak fajar, kerumunan telah berkumpul, membawa bendera dan bunga. Berbisik tentang apa yang akan terjadi. Ada yang mengatakan sang raja akan berbicara. Ada pula yang yakin segalanya telah diputuskan. Tak seorang pun benar-benar tahu, tetapi semua bisa merasakannya. Sejarah sedang bergerak. Di dalam istana, ketegangan terasa di setiap sudut. Langkah kaki bergema di lorong marmer. Para asisten berbisik, penjaga berdiri lebih tegap, dan para pejabat saling bertukar pandang cemas. Tepat pukul 8 lalu, lonceng kapel kerajaan berdentang, menandai dimulainya hari yang akan dikenang lintas generasi. Raja Charles duduk di ruang kerjanya. Meja dipenuhi dokumen, surat, dan pidato, penanda akhir sebuah pemerintahan dan awal yang lain. Cahaya keemasan dari jendela menyentuh wajahnya, menampakkan jejak tahun-tahun pengorbanan sunyi. Ia mengangkat pena, namun tak langsung menulis. Ia menatap keluar dan berbisik, "Begitulah akhirnya, bukan dengan hiruk-pikuk, melainkan dengan keheningan." Camilla masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan biru pucat, sederhana namun anggun. "Apakah kau yakin?" tanyanya lembut. "Setelah ditandatangani, tak ada jalan kembali." Charles tersenyum tipis. "Tak pernah ada jalan kembali," jawabnya. "Sejak aku mengenakan mahkota, aku tahu hari ini akan tiba." Camilla meletakkan tangannya di bahunya. "Kalau begitu," bisiknya, "biarlah ini menjadi akhir yang bermartabat." Pukul 19 gerbang istana sedikit terbuka ketika para pejabat berdatangan. Di luar, gumaman massa kian keras. Kamera mengarah ke balkon. Seorang ibu berkata kepada putrinya, "Kau akan mengingat hari ini seumur hidupmu." Gadis kecil itu bertanya polos, "Apakah raja akan pergi?" Sang ibu ragu sejenak sebelum menjawab, "Ya, tapi ia pergi dengan kehormatan." Menjelang pukul 10, iring-iringan kendaraan kerajaan terbentuk di halaman. Mobil-mobil hitam berkilau di bawah cahaya pucat. Sang raja segera menuju Westminster untuk penandatanganan resmi. Di dalam istana, William berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan jari yang sedikit gemetar. Kate masuk dan menyentuh lengannya. "Kau terlihat seperti ayahmu," katanya lembut. William tersenyum, meski matanya menyimpan kegugupan. "Aku belum siap," akunya. Kate menggeleng perlahan. "Tak ada yang pernah siap, tapi kau dilahirkan untuk ini." Pukul 11, raja dan permaisuri masuk ke mobil.
Kerumunan tak bersorak, melainkan mengeluarkan suara rendah yang emosional, seakan ribuan orang menahan napas bersamaan. Di Westminster, aula besar telah dipersiapkan. Tirai merah berat membingkai jendela. Sebuah meja berdiri di tengah, dokumen tertata rapi. Raja melangkah masuk dengan tenang. Semua kepala tertunduk. "Sudah waktunya," ujar Uskup Agung pelan. Charles mengambil pena, jemarinya menegang sesaat. Suara tinta menggores kertas memecah keheningan. Setelah selesai, ia berbisik, "Semoga ini membawa kedamaian bagi kerajaan." Camilla menggenggam lengannya sejenak, tak seorang pun bergerak. Lalu bisikan lembut menyebar, tatanan lama telah berakhir, yang baru dimulai. Tepat tengah hari, lonceng Westminster berdentang 12 kali. Suaranya mengalir di jalan-jalan London. Kerumunan terdiam sepenuhnya. Ada yang menyeka air mata, ada yang hanya berdiri terpaku. Seorang reporter berbisik ke mikrofonnya, "Telah selesai. Pemerintahan Raja Charles III berakhir dan era Pangeran William dimulai." Kembali di istana, William memasuki ruang pribadi ayahnya. Charles berdiri membelakangi pintu. Sesaat mereka terdiam. "Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih," ujar William akhirnya. Charles berbalik, wajahnya lembut namun lelah. "Jangan berterima kasih padaku," katanya. "Lakukan apa yang tak mampu kulakukan. Satukan mereka." "Aku akan mencoba," jawab William. "Jangan mencoba," kata Charles, sambil meletakkan tangan di bahu putranya. "Lakukan dengan hati. Ingat, mahkota tak membuatmu kuat. Rakyatlah yang melakukannya." Mereka berpelukan, ayah dan anak, raja dan pewaris. Ikatan mereka sunyi namun tak terputus. Pukul 13 William bertemu parlemen untuk pertama kalinya sebagai raja yang akan datang. Ruangan penuh sesak, udara bergetar. Saat ia masuk, semua berdiri. Suaranya sedikit bergetar ketika ia berkata, "Aku menerima tugas ini dengan kerendahan hati dan harapan. Aku akan melayani seperti ayahku, dengan kesabaran, kepedulian, dan cinta untuk negeri ini." Tepuk tangan menyusul, mula-mula pelan, lalu menguat. Di ruang lain, Kate berdiri di hadapan keluarga dan pejabat. Ia kini menjadi calon permaisuri, sebuah gelar yang sakral sekaligus menakutkan. "Aku tahu jalan ke depan tak mudah," katanya. "Tetapi jika mahkota menuntut pengorbanan, biarlah itu dilakukan dengan keanggunan." Suaranya sempat bergetar, namun kepalanya tetap tegak. Seorang dayang berbisik, "Ia sudah membawa cahaya mahkota." Menjelang sore, mobil sang raja kembali ke istana. Gerbang terbuka, dan kerumunan meledak dalam tepuk tangan dan air mata. Charles berhenti sejenak, menoleh, dan melambaikan tangan perpisahan. Tak lama kemudian, ia berangkat menuju Windsor, malam pertamanya sebagai penguasa yang telah meletakkan takhta. Istana terasa asing tanpa kehadirannya. William dan Kate berdiri di tangga besar, mendengarkan gema lonceng yang memudar. "Semuanya terasa berbeda," bisik Kate. William mengangguk. "Ya," jawabnya pelan, "kita telah memasuki dunia mereka, dunia kewajiban." Hujan turun ringan, membasuh jalan-jalan kota seolah membersihkan masa lalu. Di seluruh dunia, berita itu disiarkan. Para komentator berbicara tentang fajar zaman baru. Di sebuah kota kecil di Skotlandia, seorang pria tua berkata kepada istrinya, "Aku tak pernah menyangka akan melihat ini lagi." Sang istri tersenyum lembut. "Ini bukan akhir," katanya. "Ini hanya sebuah awal yang lain." Sebuah awal. Saat senja turun, cahaya istana Buckingham menyala lembut di balik langit yang kian gelap. William dan Kate melangkah ke balkon, bukan untuk melambaikan tangan, melainkan sekadar menatap kota yang terbentang di hadapan mereka. Jalanan berkilau oleh hujan, dan dunia di luar gerbang istana terasa sekaligus akrab dan menakutkan. Kate mendekat dan berbisik pelan, "Menurutmu kita akan siap menghadapi apa yang akan datang?" William menggenggam tangannya. "Kita tidak punya pilihan," jawabnya tenang. "Mahkota tidak pernah menunggu."
Dan di bawah cahaya bulan pucat, dikelilingi sejarah dan keheningan, satu kebenaran menetap di hati mereka. Kewajiban telah menemukan mereka, dan takdir pun tiba. Visi William dan Kate untuk mahkota. Pagi setelah Raja Charles mengundurkan diri, sebuah babak baru terbuka dalam kisah kerajaan Britania. Matahari terbit perlahan di atas istana Buckingham, dan udara terasa berbeda, lebih ringan, penuh harap. Kerumunan berkumpul di luar gerbang. Wajah-wajah dipenuhi rasa ingin tahu dan optimisme. Di dalam, Pangeran William dan Putri Kate berdiri di depan jendela besar, mengamati rakyat di bawah. Mereka menunggu sesuatu yang nyata, ujar William lirih. Kate menyentuh lengannya dan tersenyum. Maka itulah yang akan kita berikan. Sejak hari pertama, pesan mereka jelas. Monarki ini akan dibangun di atas kejujuran dan kedekatan. Kekuatan sejatinya bukan pada kekuasaan, melainkan pada tujuan. Sorak-sorai terdengar dari luar, dan bahkan staf istana yang lebih tua, yang semula takut akan perubahan, tak dapat menyangkal ketulusan dalam suara William. Itu adalah suara pembaruan. Langkah pertama. Kate sebagai calon permaisuri pun menyentuh hati. Alih-alih menghadiri acara megah, ia memilih mengunjungi sebuah pusat komunitas kecil di Manchester. Ia duduk bersama para ibu muda mendengarkan kisah tentang kesehatan mental dan tantangan keluarga. Seorang perempuan kemudian berkata sambil menangis, "Ia tidak bersikap seperti bangsawan, ia bersikap seperti sahabat." Ketika ditanya wartawan mengapa ia memilih kunjungan itu, Kate menjawab lembut, "Mahkota hanya bermakna jika ia cukup merunduk untuk mendengar suara hati rakyat." Bersama-sama, mereka mulai membentuk ulang makna mengenakan mahkota. Sebuah gerakan kerajaan yang tidak bertumpu pada upacara, melainkan pada empati. Isu kesehatan mental segera menjadi perhatian utama. William berbicara terbuka tentang duka setelah kehilangan ibunya, Putri Diana. Rasa sakit tidak menghilang ketika kamera dimatikan, katanya dalam pidato televisi. Ia tinggal di dalam diri kita sampai kita berani menghadapinya. Kata-kata itu menjangkau jutaan orang. Monarki yang dulu terasa jauh kini menampakkan sisi baru, kerentanan dan keberanian. Seorang jurnalis menyebutnya sebagai raja rakyat yang sedang menunggu waktunya. Kate melanjutkan komitmennya pada kesejahteraan anak-anak. Ia meluncurkan program di sekolah-sekolah di seluruh negeri, mendorong siswa untuk berbicara tentang ketakutan dan harapan mereka. Dalam sebuah kunjungan sekolah, ia berkata kepada para murid bahwa perasaan mereka layak didengar. Surat kabar menyebutnya sebagai hati dari mahkota modern. Namun tidak semua menyambut perubahan dengan hangat. Di balik pintu istana, sebagian penasihat lama berbisik ragu. Tradisi adalah jiwa monarki, kata seorang di antaranya. Jika terlalu banyak berubah, kita bisa kehilangannya. Jawaban William tegas namun tenang. Tradisi seharusnya membimbing kita, bukan mengurung kita. Kalimat itu menandai pergeseran yang sunyi namun menentukan. Mahkota akan menghormati masa lalu, tetapi tidak lagi terikat olehnya. Pasangan ini juga mendorong reformasi lingkungan. Kendaraan kerajaan diganti dengan kendaraan listrik, dan taman istana diubah menjadi ruang hijau untuk edukasi publik. Jika kita berbicara tentang planet yang lebih baik, kita harus hidup di atasnya, ujar Kate sambil menanam pohon pertama di halaman istana. Foto dirinya berlutut di tanah, tersenyum, menjadi salah satu gambar paling banyak dibagikan tahun itu. Keterbukaan mereka mengubah cara pandang publik. Di seluruh dunia, monarki Britania mulai dilihat dengan mata baru. Para pengamat di Amerika menyebut mereka sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Meski begitu, beban takhta tetap berat. Pada malam-malam sunyi ketika lorong istana sepi, William kerap bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka telah melakukan cukup? Kita tidak bisa memperbaiki segalanya, akunya suatu kali. Kate menggenggam tangannya dan berbisik, kita tidak perlu, kita hanya perlu terus berusaha. Pada peringatan pertama kepemimpinan mereka, pasangan ini memilih tidak mengadakan jamuan mewah.
Sebaliknya, mereka mengundang para relawan, perawat, dan guru ke Windsor. William berbicara dengan rendah hati. Monarki ini milik setiap orang yang memberi, peduli, dan percaya, katanya. Kate menambahkan, kami mengenakan mahkota, tetapi semangat Andalah yang membuatnya tetap bersinar. Saat senja kembali turun, mereka berdiri di luar, bergandengan tangan, menatap langit yang berubah keemasan. Kerumunan di bawah menyanyikan lagu pelan, bukan lagu kebangsaan, melainkan nyanyian persatuan. William menatap Kate, suaranya lembut namun penuh perasaan. Menurutmu kita siap untuk langkah berikutnya? Kate tersenyum dan menjawab, kita sudah siap, dunia juga. Dan ketika cahaya terakhir memudar di balik dinding istana, sebuah era baru bagi monarki pun dimulai. Era yang dipimpin bukan oleh kemegahan atau kekuasaan, melainkan oleh empati, keberanian, dan keyakinan sederhana bahwa pengabdian masih mampu membentuk sejarah.